Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال: الحديث الرابع والعشرون جوامع الخير عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. يا عبادي كلكم جائع إلا ما أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسيكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فاسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذ أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه Muslim. Hadis yang ke-24 ini hadis qudsi. Ini sudah kita bahas beberapa kali pertemuan namun belum selesai. Kemungkinan sudah 3 kali, betul? Sudah 3 kali. Ini barangkali yang keempat kalinya. Belum juga selesai. Ini menunjukkan bahwasanya pertama hadis ini sangat panjang dan yang kedua hadis ini memiliki keterangan yang sangat luas. Sehingga tidak cukup membahasnya itu dengan 1 kali pertemuan. Tidak cukup membahasnya itu dengan 1 kali pertemuan. Membahasnya dengan beberapa kali pertemuan. Baik, lanjut kepada hadis qudsi firman Allah Ta'ala yang berbunyi: Ya ibadi kullukum arrin illa man kasautuhu fastaksuni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu sebenarnya dalam keadaan telanjang. Ya, illa man kasautuhu. Ya, tapi tidak semuanya yang telanjang kecuali orang-orang yang aku anugerahkan kepada mereka pakaian. Fastaksuni,
maka mintalah kepadaku yang namanya pakaian. Ai utlubu minal kiswah wa huwa ma yastirul jasad. Nah, apa ini maksud dengan pakaian di sini? Pakaian di sini ada dua. Pakaian zahir dengan pakaian batin. Kita semua ini telanjang. Sebenarnya lahir dalam keadaan telanjang tidak? Ya. Betul? Siapa yang memberikan kita pakaian? Allah. Dalam keadaan lahir telanjang semua kita. Telanjang secara bungkusan pakaian zahir, juga telanjang dari segi pakaian bagian dalam. Apa itu? Keimanan dan ketakwaan. Tidak ada bayi yang dilahirkan langsung beriman. Tidak ada bayi yang dilahirkan langsung berpakaian, kecuali semuanya itu dalam keadaan telanjang. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menganugerahkan kepada kita pakaian. Ya. Yang dimaksud di sini adalah pakaian batin. Wa dhahaba ba'du sufiyah illa anna al-murad bil kaswah libasut taqwa. Tetapi makna yang lebih ditekankan di sini adalah yang dimaksud dengan pakaian adalah libasut taqwa, pakaian ketakwaan. Yang mana firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa libasut taqwa dzalikal khair. Pakaian ketakwaan itu adalah merupakan pakaian yang terbaik. Wa kadal murad bit ta'am fi ma taqaddama qutur ruh. Begitu juga yang namanya makanan. Ada makanan jasmani, ada makanan rohani. Ya, makanan jasmani kita semua tahu. Makanan yang kita makan sehari 3 kali. Tapi di samping itu ada juga yang lebih penting, yaitu makanan rohani. Makanan jasmani untuk memperbaiki tubuh, untuk memperbaiki organ tubuh jasmani. Ya. Makanan rohani adalah untuk memperbaiki hati. Wa ma'na kullukum jahilun ghaira mutqin fatlubu minni al-ilma wat taqwa. Kalian semua itu tidak mengetahui apa-apa kata Allah, maka mintalah kepadaku pengetahuan, yaitu ilmu, dan mintalah kepadaku yaitu ketakwaan. Al-imanu 'uryanun wa libasuhu taqwa. Keimanan itu telanjang, pakaiannya adalah ketakwaan. Iman saja tidak cukup. Iman saja tidak cukup. Ya. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah cukup kiranya seorang manusia itu berkata saya beriman? Ya, cukup? Oh, enggak. Tapi setelah itu dia akan diuji. Ya. Maka untuk menjalani fase kehidupan ini yang penuh dengan keujian, ya, menghadapinya dengan yang namanya ketakwaan. Cukup dengan mengatakan iman kepada Allah? Tidak. Tapi harus dibuktikan dengan yang namanya ketakwaan. Takwa itu adalah merupakan realisasi daripada keimanan kita kepada Allah. Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada utusan Allah, saya beriman kepada malaikat. Mungkin itu hanya sekedar ikrar, pengakuan. Tapi perlu yang namanya bukti. Apa buktinya? Dengan menjalani ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan dalam sebuah syair, idal mar'u lam yalbas thiyaban minat tuqa taqallaba 'uryanan walau kana kasiyan. Apabila seseorang tidak memakai pakaian ketakwaan, maka ketahuilah sesungguhnya hakikatnya orang itu dalam keadaan telanjang sekalipun dia dalam keadaan berpakaian. Wa khairu libasil mar'i ta'ata rabbahu wa la khaira fi man kana lillahi 'asiya. Dan sebaik-baik pakaian bagi seseorang adalah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kebaikan kecuali dalam ketaatan kepada Allah. Barang siapa tidak taat kepada Allah,
ketahuilah sesungguhnya dia dalam keadaan bermaksiat. Orang yang taat adalah orang yang memiliki pakaian, orang yang maksiat adalah orang yang dalam keadaan telanjang. Maka takwa ini adalah merupakan sebaik-baik bekal. Sehingga dikatakan dalam sebuah syair, tazawwadu bittaqwa fa innaka la tadri idza junna al-laili hal ya'ishu ila al-fajri. Berbekallah dengan ketakwaan, karena sesungguhnya kita tidak akan mengetahui apakah di saat sekarang ini kita di subuh hari sampai pada malam hari. Wa kam min saqimin 'asha hinan min ad-dahri wa kam min sihhatin mata min ghairi illati. Betapa banyak orang yang mengalami sakit namun diberikan umur yang panjang oleh Allah. Betapa banyak orang yang memiliki kesehatan tapi kemudian dia menghadapi kematian dalam keadaan tiba-tiba. Apa yang menjadi acuan orang yang dalam keadaan sakit, orang yang dalam keadaan sehat? Yang menjadi bekal utama bagi kedua orang ini adalah ketakwaan. Sakit berkepanjangan, bertakwa kepada Allah. Ya, karena sakit bukan menjadikan sebab yang namanya kematian. Ya, andaikan sakit menjadikan sebab pasti yang namanya kematian, maka tidak sedikit orang yang sakit kemudian mati. Tapi kita lihat, ya, orang sakit ternyata ada yang bertahun-tahun mengalami sakit. Ya, ada yang bertahun-tahun. Tapi orang yang sehat juga tidak menjamin bahwasanya dia memiliki umur yang panjang. Kita lihat bayi yang baru dilahirkan umur 7 hari meninggal. Balita meninggal padahal tidak mengidap penyakit apa-apa. Ya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut nyawanya. Ya. Menunjukkan bahwasanya antara sakit dan sehat kedua-duanya memiliki bekal yang sangat penting. Apa bekalnya? Takwa. Wala mani' man iradatal ma'nayin huna wa fi ma taqaddam. Fayakunu al-murad bit ta'am at-ta'am adh-dhahir wal batin wal murad bil kaswa al-kaswa adh-dhahira wal batina. Yang dimaksud dengan firman Allah taala tadi adalah dua. Bisa makna zahir, bisa makna batin. Kalau makna zahir, pakaian yang kita pakai sekarang ini, makanan yang kita makan sekarang ini. Kalau makna batin adalah yang dimaksud dengan pakaian adalah pakaian ketakwaan. Yang dimaksud dengan asupan makanan adalah makanan yang berupa ilmu dan ketakwaan. Faidah urida fil hadithil hasan. Ada tambahan. Diriwayatkan daripada sabda Nabi SAW yang mana hadis ini adalah hadis hasan. Ayyuma muslim kasa musliman thawban ala aryin kasahu Allah Ta'ala min khadril jannah. Keutamaan orang yang memberikan pakaian kepada orang lain. Jadi ada orang lain perlu pakaian, dia berikan pakaian. Maka apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang memberikan pakaiannya kepada orang lain, atau membelikan pakaian untuk orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan pakaian di surga. Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepadanya pakaian di surga. Ai min thiyabihal khadri. Al-khadri di sini artinya dia akan dianugerahkan pakaian dari surga. Wa ayyu muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amahu Allahu yaumal qiyamah min thimaril jannah. Di antara orang muslim memberikan makanan kepada muslim yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya makanan dari surga. Wa ayyuma muslim saqa musliman ala zam'in saqallahu ta'ala yaumal qiyamah ar-rahiqil makhtum. Di antara kita yang memberikan minuman kepada orang lain ketika orang lain tadi haus, maka niscaya Allah akan memberikan air nanti di hari kiamat yang berasal dari surga. Ini keutamaan memberikan kepada orang lain. Yang memberikan pakaian akan diberikan pakaian nanti di surga.
Yang memberikan makanan akan diberikan makanan dari surga, yang memberikan minuman akan diberikan minuman dari surga. Makanya kalau misalkan kita tahu bahasa Arab, itu di Timur Tengah ada yang namanya wakaf air minum. Wakaf air minum. Pernah ziarah enggak ke Sunan Ampel? Itu di Sunan Ampel bagian depan ada wakaf khusus air minum. Airnya dingin, jadi kayak ada dispenser. Dispenser. Itu kalau kita pencet keluar air dingin. Itu wakaf. Tidak boleh diambil airnya untuk wudu. Apalagi untuk istinja, hukumnya haram. Karena status wakaf sesuai dengan apa yang diwakafkan. Jadi kalau untuk air minum, mutlak untuk air minum. Cuci tangan tidak boleh. Cuci tangan tidak boleh. Misalkan ada siwak, saya suci siwak saya dengan air minum wakaf, tidak boleh, hukumnya haram. Makanya kalau wakaf itu ditulis. Kalau wakaf itu ditulis, statusnya wakaf. Jelas? Biasanya ditulis, kemudian ada tulisan ayyuma muslimin safa musliman ala dham'in saqallahu ta'ala yaumal qiyamah minar rahiqil makhtum. Ya. Siapa saja yang memberikan air minum kepada saudaranya yang sedang haus, maka Allah akan memberikan minumannya kepadanya nanti di surga dari minuman surga. Biasa ditulis, dalil ini ditulis untuk memacu orang-orang agar ya berinfak. Begitu juga kalau kita tuan rumah, ya begitu tamu datang langsung buatkan air minum. Jangan sampai tamu itu pakai bahasa sindiran. Hujan enggak tadi di sini? Ya. Belum juga, belum sadar juga dia. Oh, enggak hujan di sini. Ya, enggak ada hujan di sini. Lanjut lagi ngomong. Tamunya nyinggung lagi. Itu di rumah ada yang nyuci piring enggak di belakang? Ya, ada yang nyuci gelas. Oh, enggak ada yang nyuci gelas. Istri saya tidur. Belum tersinggung juga nih tuan rumah. Ya. Belum tersinggung juga. Saking asiknya ngobrol. Akhirnya udah lama tamunya bilang, haus saya nih. Oh iya, lupa saya buatkan air ya. Bentar masuk dalam. Masuk dalam, buat air, keluar airnya. Minum sama tamu, habis. Ya, akhirnya kata tamu apa? Bocor. Artinya harus ada tambahan. Nah, kita sebagai tuan rumah, kalau tamu datang, ya, jangan langsung diajak ngobrol, buatkan dulu air minum. Buatkan dulu air minum. Dan jangan ditanya. Jangan ditanya. Ya, misalkan kalau kita buatkan kopi, buatkan. Minum atau tidak itu terserah tamu. Dan bagi seorang tamu tidak boleh nolak. Oh maaf, saya tidak ngopi. Ya, tidak boleh. Karena apa yang disuguhkan oleh tuan rumah itu adalah yang terbaik. Ya, ad-dhaifu kal mayyit. Tamu itu laksana mayit, laksana jenazah. Ya, terima saja apa yang disuguhkan oleh tuan rumah. Ya, mayit itu mau diapakan tidak ngomong, betul tidak? Tidak ada mayit itu minta dikafankan, jangan pakai kain kafan ini, pakai kain kafan lain, ngomong. Tidak ada. Mayit itu diam aja. Betul tidak? Jadi tuan rumah harus sadar, harus paham apa yang harus dikerjakan untuk tamu, dan tamu harus menerima apa yang diperlakukan oleh tuan rumah. Dikasih kopi, ya minum walau sedikit. Dikasih es, minum walau sedikit. Minum saja. Tidak usah nolak. Oh maaf, saya tidak ngopi. Terus minumnya apa? Kalau bisa es buah. Ya. Oh maaf, saya tidak minum yang namanya teh. Ya, karena saya lambung. Terus minumnya apa? Minumnya saya air jus. Repot lagi tuan rumah ngejus, cari buahnya di mana? Ya. Jadi kita sebagai tamu nerima apa yang disuguhkan, nerima. Apa yang disuguhkan, nerima. Dikeluarkan makanan, terima saja.
Ya, dimasakkan Indomie, makan saja. Ya, ta'amul mu'min dawa. Makanan yang dihidangkan oleh orang yang beriman kepada Allah adalah obat. Ini disuguhkan mie. Oh maaf, saya tidak bisa makan yang ada pengawetnya. Ya. Bingung, tuan rumah mau dikasih apa nih? Ya, dan tidak ada apa-apa lagi. Tuan rumah tetap memberikan yang terbaik. Ya sudah. Ya. Saya tidak makan Indomie. Makan apa, Pak? Kalau ada rendang, keluarkan rendang saja. Barangkali daging kurbannya masih ada sisa. Nah, bentar saya masak rendang dulu ya, tunggu 1 jam. Wal murad yakhtasa bi naw'in mimma dhukira a'la wa illa fakulu man dakhala al jannah qasallahu min thiyabi wa at'amuhu min thimariha wa saqahu min sharabiha. Ya ibadi innakum tukhti'un. Wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, innakum tukhti'un. Kalian semua itu punya dosa. Ya, kita semua punya dosa. Siapapun kita, kecuali para nabi, kecuali para rasul. Kita semua ini punya dosa. Wal ma'na annakum taf'aluna al-khati'ah ay adh-dhunub bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Sesungguhnya kalian itu melakukan perbuatan dosa, baik di siang hari, baik di malam hari. Kan kita kalau buat dosa tidak lihat waktu, betul tidak? Ya, kalau malam buat dosa. Kalau siang buat dosa, buat dosa. Tidak ada orang kalau mau berbuat dosa nunggu waktu. Waktu tidak ada. Oh, karena siang saya buat dosa. Kalau malam tidak ada. Nah, ini menunjukkan bahwasanya manusia senantiasa memiliki dosa. Tapi kalau kita tahu, sadar kita punya dosa, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Minta ampun kepada Allah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa. Ai asturuha wa'fu anha. Sesungguhnya Allah menutupi dosa kita dan memaafkannya. Wa hadza ka qoulihi ta'ala inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Wa huwa 'am makhsus bighairi syirik. Baik. Ayat ini lafadznya umum. Wa anna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni segala dosa. Seakan-akan semua dosa diampuni oleh Allah, betul? Nah, dalam Al-Qur'an ada lafadz am, ada lafadz khusus, ada lafadz umum, ada lafadz khusus. Tapi tidak semua umum itu bermakna umum. Ada yang lafadz umum tetapi tujuannya khusus. Tujuannya khusus. Saya kasih contoh misalkan. Ini kan sering terkecoh kita. Lafadz umum seakan-akan maknanya umum untuk segala-galanya. Oh tidak. Maknanya tertentu. Maknanya tertentu. Ustadz, kan sering dipertanyakan ini. Bukankah Allah mengampuni segala dosa? Tapi kenapa dosa syirik tidak diampuni oleh Allah? Berarti ayat tersebut memang ya maknanya umum tetapi ada tujuan khusus. Contoh, semua bisa di Alfamart. Tulisannya seperti itu enggak? Semua transaksi bisa di Alfamart. Bayar token, bayar PDAM, apalagi cicilan ini dan sebagainya. Coba tanya, bisa ngutang enggak? Bisa ngutang enggak? Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Kecuali di tokonya Pak RT. Mana Pak RT, ada enggak? Oh, enggak ada. Saya beli Aqua, rupanya Pak RT yang punya toko. Terkejut saya. Oh Pak Ustadz, katanya. Oh Pak RT yang punya toko. Sering-sering saya sini Pak RT, saya bilang. Enggak nanya. Jadi jangan kita terkecoh dengan makna umum. Ya, kita lihat saja Alfamart melayani semua transaksi. Coba tanya, ngutang bisa enggak? Enggak bisa. Nah, berarti tidak semua
tidak semua dilayani. Nah, begitu juga dengan kalimat-kalimat innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Maha mengampuni segala dosa. Allah Maha mengampuni segala dosa. Emang dosa ente ngapain? Dosa saya ngambil jambu tetangga. Oh, enggak bisa ente minta ampun sama Allah. Ente minta ridho dulu dengan tetangga. Baru kemudian Allah menerima taubatnya. Itu maksudnya. Lafaz am bermakna khusus. Lafaznya umum tetapi ada tujuan tertentu. Nah, satu sisi di ayat ini Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Tapi di ayat lain Allah menegaskan kembali innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Berarti ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Dosa apa? Di antaranya adalah dosa berbuat syirik. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi ingat, Allah Maha mengampuni segala macam dosa selain dosa syirik. Dosa membunuh diampuni oleh Allah. Ya. Diampuni oleh Allah. Dosa meminum minuman keras diampuni oleh Allah. Dosa memakai narkoba diampuni oleh Allah. Dosa berzina diampuni oleh Allah. Dosa-dosa tadi diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik. Nah, ayat ini turun sebab apa? Ya, sebab Wahsy bin Harb. Tahu Wahsy yang menombak Sayyidina Hamzah, yang membunuh Sayyidina Hamzah ketika perang Uhud. Ini ayat ini turun. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya, ayat sempurnanya seperti ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Katakan Muhammad katakan kepada mereka di antara hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Ya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni segala dosa. Nah, jadi begini. Begitu Nabi melakukan Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah, 8 atau 9, di saat Nabi melaksanakan haji wada, ya kan? Nabi berserta rombongan, berapa rombongan Nabi? Ada yang mengatakan 100.000. 100.000 datang Nabi ke kota Mekah, dikepung. Begitu Wahsy tahu Nabi datang, nah kita kembali ke Wahsy dulu. Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb ini yang membunuh Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah paman Nabi. Ya, dia yang menombak Hamzah. Hamzah tidak bisa dibunuh ketika berhadapan. Tapi Hamzah bisa dibunuh dari belakang. Karena sebanyak apapun musuh di hadapan Hamzah, semuanya pasti kalah. Ya. Maka perang Badar menjadi saksi bagaimana jagonya Hamzah. Dan kemudian dibalas ketika perang Uhud. Nah, Wahsy membunuh Hamzah bukan tanpa sebab, ada sebab. Apa sebabnya? Karena Hamzah membunuh pamannya Wahsy ketika perang Badar. Hamzah membunuh pamannya Wahsy ketika perang Badar. Pada saat itu Wahsy masih dalam keadaan berstatus budak. Budak. Sama juragannya Wahsy dipanggil. Wahsy, juragannya ini kafir. Ente mau bebas enggak? Mau? Apa syaratnya? Syaratnya ente bunuh Hamzah. Ente bunuh Hamzah. Kapan? Ketika perang Uhud. Wahsy memiliki satu keahlian, kepandaian apa? Menombak. Orang nombak ini harus jarak jauh, tidak bisa jarak dekat, betul tidak? Nah, ahli tombak ini rata-rata pengecut, tidak berani, betul tidak? Karena buktinya dia harus membunuh orang dari jarak jauh. Ya, penombak dengan orang bermain pedang masih jago pemain pedang.
Karena orang main pedang tidak mungkin bisa membunuh orang dengan jarak jauh. Wahsy bilang, oh ya, kebetulan saya punya paman mati ketika perang Badar. Maka saya akan tuntaskan ketika perang Uhud. Apa kata juraganya? Kalau ente bisa membunuh Hamzah, maka ente bebas. Wahsy pengen bebas. Seorang budak, pasti semuanya pengen bebas. Baik. Ya. Kemudian Wahsy kepandaiannya itu, jadi ada orang lari, ya. Kemudian di atasnya itu ada besi bulat diikat. Lari. Ditombak sama Wahsy, masuk. Itu saking hebatnya Wahsy. Ditombak sama Wahsy masuk. Artinya sepandai apapun musuh itu lari, maka tidak akan melesat daripada tombakannya Wahsy, bidikannya Wahsy. Sudah. Kemudian ketika perang Uhud, perang kan capek tuh. Capek. Barulah kemudian Wahsy masuk. Sesudah Hamzah membunuh puluhan musuh, Hamzah mulai kecapean karena Hamzah pada saat itu umurnya sudah sepuh. Ya, perang itu capek, Pak. Bukan perang itu tidak capek perang itu. Betul enggak? Capeknya luar biasa. Semuanya pegal, tangan pegal, kaki pegal. Ya. Akhirnya Wahsy dari jauh. Hamzah melihat Wahsy. Tapi Hamzah tidak menduga Wahsy itu akan menombak Hamzah. Ya. Bahkan Hamzah sempat berkata, "Lari ente." Ya. Karena ente dalam bahaya. Nah, di situ Wahsy itu sempat kagum dengan Hamzah. Ya, Hamzah tidak mengira Wahsy ini akan membunuhnya. Bahkan Hamzah memerintahkan Wahsy untuk menyelamatkan diri. Dikira Hamzah, Wahsy ini bagian dari pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Wahsy diam. Di tangannya tetap ada tombak. Begitu Hamzah mengibaskan pedangnya di hadapan musuh, ya, maka Wahsy kemudian ancang-ancang. Selesai musuh itu jatuh, Wahsy kemudian langsung melemparkan tombak. Di situ Hamzah kaget. Ternyata orang yang disuruh untuk menyelamatkan diri ini justru akan membunuhnya. Jatuh Hamzah. Tepat tombak itu berada di jantungnya. Ya. Begitu Hamzah tergeletak, Wahsy datang. Ya. Hamzah belum mati. Belum mati. Matinya Hamzah bagaimana? Matinya Hamzah dibunuh lagi setelah tertancapnya tombak. Diapakan? Dibelah dadanya. Ya, setelah dibelah, dikeluarkan jantungnya. Ya, dikeluarkan jantungnya. Siapa yang memerintahkan? Hindun bin Rabi'ah. Hindun bin Rabi'ah saudara Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah adalah anak daripada Abu Sufyan. Ya, sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Dan Utbah Rabi'ah mati ya ketika perang Hindun balas dendam. Jadi banyak yang balas dendam ketika perang Uhud ini. Abu Sufyan balas dendam karena anaknya mati. Utbah bin Rabi'ah balas dendam. Hindun balas dendam karena kematian saudaranya. Termasuk Wahsy bin Harb balas dendam karena kematian pamannya. Akhirnya singkat cerita, ya, Hindun setelah perang usai, pada saat itu pasukan kaum muslimin sempat mundur. Ya, Hamzah, yang sekarang pemakaman Hamzah, Sayyidina Hamzah, itu namanya pemakaman Uhud. Makamnya Hamzah itu di tengah-tengah kan? Disitulah Hamzah mati. Jadi Sayyidina Hamzah di mana beliau mati, di situ beliau dimakamkan. Jadi tubuhnya itu tidak dipindah. Misalkan mati di sini, kuburkannya di sana, enggak. Disitulah beliau mati. Makanya ketika kita naik Jabal Rumah itu artinya tempat memanah, bukit untuk memanah, bukan Uhud. Yang kita naik itu bukan Uhud, karena Uhud tinggi. Uhud itu tinggi. Yang kita masuk kota Madinah nampak, itu Uhud. Sementara yang dinaiki orang-orang itu namanya Jabal Ar-Rumah. Rumah itu bukit untuk memanah. Ketika kita naik bukit pemanah, di situ kita melihat jauhnya pemakaman Sayyidina Hamzah. Ya, jauhnya pemakaman Sayyidina Hamzah.
pas di tengah-tengah, kemudian dipugar sama kerajaan Saudi. Itu yang pernah dialami oleh kami ketika ziarah di sana malam-malam. Kami suka ziarah di sana tuh malam. Ya, dengan teman-teman yang belajar di Madinah. Itu kalau malam mengeluarkan bau wangi. Kalau malam mengeluarkan bau wangi. Bau yang sangat harum. Maka kita suka ziarahnya itu malam-malam. Kok bahasanya itu nyekar. Bukan nyekar minta ilmu pelet, bukan. Ya, nyekar di sini kita menapak tilas. Ya. Mati Hamzah. Dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya. Cukup? Oh enggak. Sama Wahsy diapakan lagi? Dimutilasi, hidungnya dipotong. Telinganya dipotong. Mulutnya dipotong. Dicincang. Datang Hindun. Hindun berkata, dihina sama Hindun. Wahai tubuh yang pada saat perang Badar gagah perkasa, yang membunuh saya punya saudara. Sekarang engkau tergeletak, tidak berdaya. Lalu apa yang kau ingin lakukan? Dihina sama Hindun. Hindun sudah berjanji, seandainya Hamzah jatuh ketika perang Uhud, maka dia akan memakan jantungnya. Kemudian Hindun memasukkan tangannya ke dada Hamzah, mengeluarkan jantung, dimakan sama Hindun. Tapi Allah tidak mengizinkan. Lihat, ya, Allah tidak mengizinkan. Muntah Hindun. Wah, muntah. Ternyata jantungnya Hamzah tidak bisa dimakan. Lihat, orang yang mati dalam keadaan syahid, apalagi orangnya itu sahabat. Sudah jelas sahabat ini kedudukannya di atas para wali-wali Allah yang paling tertinggi kedudukannya. Orang yang mulia setelah Nabi. Orang yang mulia setelah Rasul. Jangankan cacing, manusia tidak bisa makan jasadnya. Betul tidak? Jangankan cacing, manusia yang punya gigi, yang punya nafsu besar, tidak bisa makan jasadnya, apalagi cacing. Nah, itu keutamaan orang mati dalam keadaan syahid. Ya. Akhirnya perang usai, Rasulullah melihat, sedih Rasulullah. Melihat jenazah pamannya diberlakukan seperti itu. Akhirnya sudah. Nah, kembali cerita ke pembebasan kota Mekah. Ketika Rasulullah ingin membebaskan kota Mekah, Wahsy dengar ada keinginan Wahsy untuk masuk agama Islam. Ada keinginan Wahsy untuk masuk ke agama Islam. Kemudian Wahsy mendengar Rasulullah akan datang, Wahsy kabur. Kabur Wahsy. Kemana Wahsy kabur? Ke daerah yang dekat dengan pesisir. Dekat dengan pantai. Dekat dengan Jeddah. Jeddah itu kan dekat dengan pantai kan? Akhirnya istrinya Wahsy datang kepada Nabi. Datang kepada Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, suamiku adalah seseorang yang telah melakukan dosa yang sangat besar. Apakah kalau dia masuk Islam taubatnya diterima? Kata Rasulullah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah maha mengampuni segala dosa. Wah, bahagia dia. Pergi ke Wahsy. Teriak dari jauh, bang, ada kabar baik bang. Apa kata Wahsy? Kabar baik apa? Saya sudah tanya kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, ya, pandai gak istrinya nih, pandai ngelapis. Kata Rasulullah, kalau ente masuk Islam, ente taubatnya diterima. Tapi suaminya lebih pandai lagi. Kata suaminya, ente bilang enggak yang masuk Islam ni ana? Tak ada pula tu, kata dia. Coba ente bilang yang akan masuk Islam ni ana, Wahsy bin Harb. Apakah Rasulullah terima? Ya, tadi kan tidak disebut namanya, betul enggak? Rasulullah bilang, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni segala dosa. Akhirnya, coba ente balik lagi, bilang yang masuk Islam ni ana. Maka kemudian ya sudah, datang lagi, tak. Kemudian ditanya lagi, wahai Rasulullah, kata Rasulullah, apa? Datangnya bukan langsung berhari-hari, karena jauh. Kata istrinya, apakah diampuni dosa suami saya yang luar biasa besarnya ketika dia berikrar masuk Islam? Kata Rasulullah, kan saya sudah bilang beberapa hari yang lalu,
Pasti diampuni oleh Allah kalau suami Anda masuk Islam. Apa kata istrinya? Benar diampuni? Ya. Anda tahu suami saya? Kata Rasulullah, saya tidak tahu. Suami saya adalah Wahsy bin Harb. Begitu Rasulullah tahu, langsung Rasulullah tertunduk. Nangis Rasulullah. Nangis. Ingat dengan Sayyidina Hamzah. Akhirnya kemudian Rasulullah kemudian memintakan untuk datang. Mana Wahsy-nya? Suruh menghadap saya. Kemudian balik lagi istrinya. Cintanya istri kepada suami, rela dia berhari-hari. Datang. Wahsy, Rasulullah suruh menghadap. Benar. Marah enggak Rasulullah? Enggak. Rasulullah enggak marah. Tapi dalam diri Rasulullah tampak kesedihan. Kesedihan. Okelah, datang Wahsy. Datang Wahsy menghadap kepada Rasulullah. Apa yang ditanya Rasulullah? Rasulullah nanya, bagaimana ente membunuh saya punya paman? Cerita Wahsy. Jadi begini Rasulullah. Begini cerita dari awal sampai akhir. Saya potong, saya belah, saya mutilasi. Ya Allah, kata Rasulullah. Ya, nangis lagi Rasulullah. Ingat dengan pamannya. Ini pamannya luar biasa. Pamannya Nabi ini luar biasa. Dari kalangan keluarga yang pertama kali menyatakan keislamannya adalah Sayyidina Hamzah. Maka dijuluki dengan apa? Singanya padang pasir. Karena orang takut melakukan perjalanan, pada saat itu ada singa yang suka memangsa. Kata Sayyidina Hamzah, tidak ada di padang pasir ini sesuatu yang aku takutkan kecuali yang menciptakan Ka'bah. Ya, mana singanya? Orang-orang ahli Mekah semuanya berkata, ente tidak akan bisa membunuh singanya wahai Hamzah. Pergilah Hamzah malam hari. Balik paginya apa? Di atas kudanya udah ada singa. Diangkat, dilempar. Ini kan singa yang ente maksud? Di situ baru dijuluki singa padang pasir. Nah, akhirnya Rasulullah sedih. Kata Rasulullah SAW, baik. Ya, kalau engkau ingin masuk Islam, ikrarkan syahadat. Syahadat ya. Setelah syahadat, apa kata Rasulullah? Setelah engkau syahadat, saya mohon dengan satu syarat. Kata Rasulullah, apa? Sesungguhnya saya tidak ingin melihat muka Anda. Maknanya bukan Rasulullah benci. Tidak. Kalau ngelihat muka dia teringat pamannya. Betul tidak? Teringat paman, teringat. Tidak kuat Rasulullah. Saking cintanya kepada Sayyidina Hamzah. Akhirnya Wahsy berkata, baik Rasulullah, setelah saya masuk Islam, ya, saya akan memperbaiki diri saya. Turun ayat ini. Supaya apa? Supaya Wahsy tidak putus asa. Tapi diwanti-wanti oleh Allah. Allah turutkan ayat lain lagi. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha la yaghfiru ayyusyrika wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang berbuat syirik, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain itu. Allah mewanti-wanti karena tidak sedikit orang yang menyatakan keislamannya kemudian kembali kepada agama asal, itu berbuat syirik. Ingat, ketika ente masuk Islam, Allah ampuni dosa ente semuanya, apapun dosanya. Tapi ketika Anda kembali kepada keyakinan semula, maka Allah tidak akan mengampuni dosa Anda. Diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Wahsy bahasanya itu berkelana. Pergi ke Yaman, pergi ke Syam. Ya, sampai Rasulullah wafat. Terjadi perang yang namanya setelah Rasulullah wafat, ya, ada beberapa sahabat itu keluar dari agama Islam, murtad. Murtad. Ya. Kemudian ada yang namanya Nabi siapa namanya? Siapa yang membunuh Musailamah? Wahsy. Wahsy berjanji, ya, qataltu khairan nas la aqtulanna syarran nas. Saya dulu pernah membunuh sebaik-baik manusia, dan nanti saya akan membunuh seburuk-buruknya manusia. Manakala Nabi sudah wafat, siapa yang paling buruk? Musailah, karena mengaku sebagai seorang Nabi. Begitu berkecamuk, maka kemudian Musailamah, ya, menjadi incarannya Wahsy. Dibunuh Musailamah. Selesai dibunuh Musailamah, di situ para sahabat kemudian kagum dengan Wahsy.
Maka Wahsy kemudian berkata, qataltu khairan nas wa qataltu syarran nas. Dulu saya telah membunuh sebaik-baik manusia, Sayyidina Hamzah, dan sekarang saya telah membunuh siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Setelah itu terjadi perang Yarmuk. Perang Yarmuk. Di saat perang Yarmuk, Wahsy ikut. Ternyata Wahsy menemukan ajalnya di perang Yarmuk, mati dalam keadaan syahid. Wallahu alam bisawab. Dosa apa yang kita miliki? Apakah kita pernah membunuh paman Nabi? Tidak pernah. Ya, dosa kita lebih kecil daripada Wahsy. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala memiliki pintu, yang pintu ini akan dibuka bagi orang yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari rumah kita dari teman-teman, sedangkan di rumah peribadatan atau museum, jamaah dulu di rombongan. Iya. Kaitan dengan rombongan ini Pak, apakah kita itu syirik atau tidak? Iya. Karena seolah-olah kalau kita misalnya tidak jamaah misalnya kan, misalnya ada kejadian apa seperti itu, kalau orang dulu itu ke atas seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, keyakinan kita itu berdasarkan asumsi. Berdasarkan asumsi. Manakala kita meyakini sesuatu itu bisa memberikan manfaat dan mudarat, biasanya itu akan muncul. Dan ingat, sesungguhnya tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Semuanya itu atas ketentuan Allah. Adapun biasa yang dilakukan oleh sebagian kita meyakini bahwasanya kalau tidak mencicipi makanan terlebih dahulu maka akan mendapatkan resiko musibah atau bala. Kalau dia meyakini yang mendatangkan bala sebab makanan, yang memberikan manfaat sebab makanan, maka itu syirik. Itu syirik. Ya, ingat, itu syirik. Tapi kalau dia meyakini tetap yang memberikan keselamatan, yang mendatangkan musibah itu adalah atas izin Allah, tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah, maka itu tidak syirik. Maka yang tengah-tengah supaya kita selamat bagaimana? Ya, tidak meyakini. Ingat, tidak meyakini makanan ini bisa menyebabkan manfaat dan mudarat. Hanya saja makanan ini kita makan untuk menyenangkan yang memiliki makanan, supaya senang yang memiliki makanan. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi pernah terjadi, betul enggak? Orang yang enggak jamah itu kemponan. Nah, kenapa bisa kemponan? Karena asumsi dia meyakini bahwasanya kalau tidak menjamah makanan ini dia akan mendapatkan akhirnya bahaya yang diberikan. Karena sudah menjadikan asumsi dan keyakinan. Nah, ini yang harus kita buang. Ini yang harus kita buang. Tidak boleh. Ini contoh banyak. Bukan saja makanan. Tidak boleh ngelangkah. Betul tidak? Tidak boleh ngelangkah. Ngelangkah orang tidak boleh. Ngapa? Mati mak bapak. Masa ngelangkah saja bisa mati mak bapak? Nah, yang ketiga banyak. Ya, misalkan tidak boleh duduk depan pintu. Kalau duduk depan pintu nanti payah jodoh. Ya, payah jodoh. Nah, kita lihat yang dekat pintu saja udah kawin. Ya, berarti tidak terbukti. Nah, kenapa dia bisa mendapatkan musibah ketika dia tidak mencicipi makanan? Karena dalam dirinya itu ada semacam kebimbangan. Oh, tadi saya cobalah nyicipi makanan. Konsennya kepada itu. Bawa kendaraan. Akhirnya kebayang makanan, tidak fokus dengan jalan, tabrakan. Kebayang apa? Kebayang asam pedas. Ya, kebayang kepala ikan kepala ikan kakap. Jadi stang motor tuh dikhayalkan kepala ikan kakap. Ya, akhirnya tidak fokus ke jalan, tabrakan. Tidak apa ya? Itu. Allah. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya tanyakan di sini Ustaz, jenis syirik itu kan ada besar ada kota. Di dalam yang mau saya jelaskan itu solusinya itu sebagai contoh itu sudah masuk. Yang saya maksudkan ini bagaimana caranya kita minta maaf kalau kita syirik. Bagaimana Allah Ya. Ya. Perbuatan itu menjurus kepada syirik kecil atau syirik besar. Jadi supaya kita jangan terpancing atau dapat melakukan hal mungkin bagaimana teknisnya supaya tidak kalaupun terjadi itu apakah coba kita menghindari atau bagaimana ada jalan yang lain supaya atau betul-betul lain untuk menjawab masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Syirik kecil dan syirik besar. Bapak sudah tahu syirik kecil dan syirik besar? Oke. Baik, saya kasih tahu lagi ya. Saya jelaskan. Syirik itu memang ada dua. Ada yang ringan, ada yang berat. Yang ringan itu bagaimana? Kita ketahui dulu apa arti syirik. Syirik itu artinya menyekutukan. Menyekutukan ini bagaimana sih? Ada sesuatu selain Allah yang memiliki kapasitas yang sama. Itu namanya sekutu. Menyekutukan itu seperti itu. Mempercayai ada unsur lain. Baik unsur ini nampak atau tidak nampak. Yang dapat memberikan pengaruh kepada kita selain Allah. Padahal tujuannya itu hanya Allah. Sudah? Kembali kepada syirik tadi, ada kecil, ada besar. Syirik kecil itu bagaimana? Syirik kecil itu syirik niat. Syirik tujuan. Atau istilah kita itu riya. Riya. Tujuan kita ibadah karena Allah. Tapi manakala tujuan kita ibadah ingin meraih popularitas, untuk menaikkan rating, untuk mendapatkan simpatik, berarti yang semulanya tujuannya ibadah kepada Allah, menyekutukan, berarti tujuannya ibadah kepada manusia. Ini namanya syirik ringan. Makanya sampai dikatakan nanti di akhirat ya, orang-orang yang berbuat riya, yang melakukan suatu amal dengan tujuan riya, maka Allah akan berkata kepadanya, sekarang ente minta pahala kepada orang yang ente lakukan amal karenanya. Ente minta pahala kepadanya. Karena selama di dunia ente beribadah, tujuannya bukan saya, kata Allah, tapi tujuannya adalah manusia. Ente datangi, ente minta pahala. Bisa tidak berikan pahala? Ini sudah dikatakan tapi syiriknya syirik kecil. Tidak sampai mengubah akidah. Tidak sampai mengaburkan iman. Ini syirik kecil namanya. Dan yang kecil ini sering kita terkecoh, terkelabui, tertipu. Ini yang kecil, Pak. Yang besar itu udah nyata, yang besar itu. Seperti apa? Seperti jimat. Ente pakai ini. Ini insya Allah kuat ente. Apapun dah. Itu meyakini Gunung Semeru. Meyakini pantai selatan. Meyakini ini dan sebagainya. Ada unsur, ada kekuatan yang bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah. Itu adalah syirik yang besar. Nah, bagaimana? Ya, setidaknya kita bisa menyelamatkan dari syirik kecil terlebih dahulu. Karena seiring waktu, syirik kecil ini yang seringkali menggugurkan amal kita. Kalau syirik besar insya Allah enggak. Ya, kenapa? Karena Nabi sudah bersabda, ummati la tajtami' fi dhalalah. Sesungguhnya umatku mayoritas tidak akan berbuat kesesatan. Dalam sabda Nabi SAW mengatakan di dalam sabda lain, sesungguhnya yang aku khawatirkan kepada kalian bukanlah kesyirikan,
Bukan. Tapi yang aku khawatirkan kepada kalian semua umatku, kata Rasulullah, adalah apa? Kalian berlomba-lomba untuk merebut popularitas. Kalian berlomba-lomba untuk merebut dunia. Nah, karena dunia ini menjadikan kita berbuat syirik kecil. Nah, jaga dulu hati untuk tidak berbuat syirik yang kecil. Lakukan semua karena Allah. Ikhlas karena Allah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah ya? Sudah? Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua, dan semoga Allah memaafkan kesalahan dan kelalaian kita, dan semoga Allah menerima taubat kita, dan semoga Allah menerima istighfar kita, dan semoga istighfar yang kita ucapkan bukan saja di mulut tetapi juga untuk hati kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan diri kita, jasmani dan rohani kita dari berbagai macam kotoran, dan semoga Allah mensucikan kita kembali setelah mensucikan kita pasca melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.